ini ya, itu akan kemudian dia tertarik ke sebelah kiri dan sebelah kanan karena tiupan angin. Nah, gerakan ini bolak-balik ini yang kita sebut dengan namanya getaran, ya. Atau misalnya ayunan, ya, ayunan, ya, kemudian bersimpang, kemudian berayun, ya, itu namanya contoh getaran. Atau pada motor, ya, ada sok motor itu. Kalau kalian melewati jalan yang berlubang, maka sok motornya itu akan bergetar. Ataupun HP, kemudian dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis getaran yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi getaran itu termasuk gerak, ya. Termasuk jenis gerak. Tapi geraknya itu yang kita sebut tadi itu karena dia bolak-balik. Jadi getaran itulah termasuk gerak bolak-balik, ya. Gerak bolak-balik. Nah, biasanya melewati titik setimbang, ya. Melewati titik kesetimbangan, ya. Maksudnya kesetimbangan itu adalah titik dia diam, ya. Sebelum, kalau tidak ada gaya maka dia diam, kan, seperti ini misalnya. Hanya kelapa ini dia diam, kalau tiup angin baru dia, ini namanya titik setimbang. Kalau dia bergoyang dia lewati ini terus. Nah, begitupun sebuah pegas, misalnya sok motor itu, ya, maka di posisi ini posisi diam. Nanti kalau dia kena jalan berlubang, maka dia akan turun ke sini, ya, manjang, ini turun, baru dia naik lagi kayak gini. Nah, ini sangat banyak sekali contoh-contoh ini. Nah, keterangan ini sangat penting juga dalam kehidupan sehari-hari untuk kemudian menganalisis tentang getaran itu sesuai dengan kegunaannya. Misalnya kayak motor. Kalau dia hanya pegas saja, maka dia akan sangat tidak enak, ya. Maksudnya kalau melewati jalan berlubang, maka ini akan goyang terus naik ke atas sampai perjalanan belum selesai. Bagaimana supaya dia nyaman? Maka getaran ini bagaimana dia kemudian langsung teredam. Kalau bisa sekali aja. Kemudian dia kalaupun dia bergetar itu, dia halus gitu seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana menerapkan hukum-hukum dalam getaran ini dalam teknologi supaya kemudian manusia itu tadi itu sesuai dengan peruntukannya merasa nyaman dan seterusnya, ya. Atau kayak pintu misalnya, kayak pintu di kantor gitu, ya, sekali walaupun dibukanya besar gitu, ya, tapi dia kembalinya dia lambat. Nah, kayak pintu di kantor-kantor kayak gitu, kan, atau bisa tarik kuat tapi dia baliknya sangat lambat. Nah, itu adalah bagaimana menggunakan hukum-hukum getaran ini dalam aplikasi kehidupan sehari-hari sehingga membuat manfaat bagi manusia seperti itu. Ya, termasuk kalian di bidang sipil ini, ya, bagaimana kemudian membangun bangunan yang kalaupun dia kemudian dia mengalami getaran, ya, dia tidak runtuh misalnya. Ya, atau misalnya bagaimana mendesain rumah atau bangunan supaya dia tahan gempa, tahan getaran. Nah, ini adalah kita harus tahu berarti tentang hukum-hukum getaran itu sendiri. Ya, kayak itu pentingnya. Dia termasuk di teknologi tentu, ya. Kita bisa melakukan telepon, nah, itu akibat adanya getaran. Itu tapi getarannya adalah getaran muatan listrik, ya, di penerima dan mengirim itu, ya, seperti itu. Di antena itu ada di situ ada getaran-getaran muatan listrik. Ya, muatan-muatan listrik itu kemudian nanti dirubah, ya, menjadi suara dan seterusnya, ya. Nah, itu jadi penting tentang getaran ini. Oke. Nah, jadi getaran adalah gerak bolak-balik melewati titik setimbang. Kalian lihat, misalnya kita lihat contohnya, bagaimana disebut dengan satu getaran itu, ya. Misalnya kalau kalian lihat ini, ya, misalnya contoh getaran, ya. Nah, ini. Nah, disebut satu getaran, nah ini, ya. Nah, ini yang disebut dengan satu getaran nih. Nah, itu. Jadi dia mulai dari ini kemudian kembali lagi ke titik semula. Itu namanya disebut getaran, satu getaran. Jadi mulainya misalnya dari sini, ya, dari sini ke sini, kemudian kembali lagi ke sini. Itu namanya disebut satu getaran. Kalau dia di mana, ya, itu disebut dengan satu getaran. Kemudian kalau misalnya contoh yang lain, misalnya pada pada pegas ini, ya, maka disebut satu getaran itu, ya, tadi itu sama, ya, sama intinya, yaitu
kembali lagi ke titik semula. Misalnya ini tadi ya, titik semula. Misalnya kalau ditarik, ya ini, tarik ini 1 misalnya, ding, nah itu ya. Jadi itu namanya satu getaran. Jadi dia misalnya sini ding, kemudian naik ke atas, baru turun lagi, itu namanya sebut satu getaran ya. Jadi satu getaran itu jika dia kembali ke titik semula. Ini di SMP juga pernah ya, misalnya tadi ini mulai dari O misalnya baru ke A, baru ke B lagi, ya itu sebut satu getaran. Jadi satu getaran itu adalah O, A, O, B, O. Nah, itu namanya satu getaran. Atau kalau mulainya dari A ya kembali lagi ke A, itu namanya satu getaran. Jadi kalau hanya tidak sampai nanti berarti 0,5, 0,8 getaran dan seterusnya. Nah, begitupun tadi adalah pegas ya. Misalnya ini adalah titik setimbang, kemudian misalnya mulai dari O ini ya titik seimbangnya, kemudian ditarik ke bawah berarti ini adalah A, nanti dia naik lagi ke sini ya B, ya sama itu berarti ini ya O A O B O, itu namanya satu getaran. Nah kemudian dalam apa yang menyebabkan terjadinya getaran ini ya karena tadi ada gaya ya, ada gaya yang kalau kita tarik ke bawah dia akan kembali menarik kita. Itu namanya kalau kemarin di elastisitas sebut dengan hukum Hooke ya, hukum Hooke. Nah, ini kalau pada pegas, mengapa dia kemudian ada getaran kalau ada hukum Hooke. Termasuk pada pohon tadi ya. Kalau pada bandul ini ya karena ada gaya ya, gaya beratnya. Nah, ini seperti itu. Nah, apa yang kemudian kita pelajari di sini? Yang kita pelajari yang pertama dari getaran ini adalah kita yang perlu kita ketahui pertama adalah tentang banyaknya getaran, ya banyaknya getaran per waktu tertentu ya. Kemudian yang kedua adalah lamanya terjadinya getaran, lamanya getaran, ya. Namanya getaran ya. Banyaknya getaran ini kita sebut dengan namanya frekuensi. Jadi yang pertama kita akan mempelajari adalah tentang frekuensi, periode dan frekuensi. Ya, frekuensi ya dan periode ya. Frekuensi dan periode. Jadi yang kita ketahui pertama adalah banyaknya getaran. Nah, banyaknya getaran ya. Yang pertama tadi frekuensi ya. Frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah kalau sinonim dalam bahasa Indonesia kan berapa frekuensi kendaraan, artinya banyaknya artinya ya. Jadi kalau frekuensi itu sinonimnya banyaknya. Jadi kalau frekuensi getaran berarti banyaknya getaran. Pembandingnya adalah waktu tentu ya, waktu tertentu. Jadi getaran itu adalah frekuensi itu adalah banyaknya getaran pada waktu tertentu. Nah, sehingga ini kalau ini kita berikan rumus ya, maka ini adalah F, banyaknya getarannya adalah biasanya huruf N ya. Nah, kemudian waktu itu adalah T, sehingga rumusnya adalah N per T, banyaknya getaran per waktu. Misalnya kalian lihat ayunan pohon kelapa misalnya, kalian hitung dalam waktu 5 menit dia bergetar atau bergerak ke kiri ke kanan misalnya 10 kali. Berarti berapa frekuensinya? Ya, maka tinggal dibagikan tadi. Ya, kemudian yang kedua adalah sebut periode. Periode ini ya sinonimnya dalam kehidupan sehari-hari itu untuk waktu. Berapa waktu getaran, waktu untuk melakukan sejumlah getaran ya. Nah, jadi ini sehingga apa rumusnya adalah ya, sehingga rumusnya adalah periode ini T, ini adalah T ya waktu, ini period, ini adalah getaran N. Jadi ini ya. Jadi waktu kalau ini menghitung banyaknya getaran dalam waktu tertentu, kalau ini adalah berapa sih satu getaran itu dia memerlukan berapa waktu. Nah, ini kalian bisa hitung. Misalnya kayak teknologi teknologi sok mobil, sok kendaraan itu. Bagaimana supaya dia halus misalnya. Oh ini kalau soknya ini, pegas ini,
kalau dia 50 kilo, 50 kilo yang menaiki, kalau dia kena ini kecepatannya sekian. Oh, periodenya sekian. Nah, sehingga dengan kita mengetahui periodenya, kita bisa atur gitu. Dengan cara apa gitu misalnya. Nah, itu fungsinya. Nah, kalian lihat ya. Nah, jadi ada frekuensi, ada periode. Nah, apa hubungan frekuensi dan periode? Kalian lihat di sini ya. Di sini kalian lihat, di sini adalah N per T, di sini T per N. Jadi besarannya itu sama besarannya ya. Nah, cuman ternyata tempatnya yang berbeda. Yang frekuensi itu N-nya di atas, yang periode N-nya di bawah. Jadi intinya itu sama, tapi dia terbalik. Sehingga apa kalau ditulis hubungannya, hubungan F dan T ini adalah, ya F itu tidak lain adalah kebalikan. Berarti kebalikan itu adalah seper ya, seper T. Atau sebaliknya T itu adalah 1 per F. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, sehingga di sini untuk kemudian satuannya, untuk satuannya ya, untuk satuan frekuensi, untuk satuannya, yang kalian lihat, ini adalah N ya, jumlah berarti tidak ada satuannya ya, dalam SI itu tidak ada satuannya, waktu ada, berarti satuannya frekuensi itu adalah, satuannya adalah seper sekon. Seper sekon. Atau S-1. Nah, sepersekon ini kemudian ini dikenal dengan satuan hertz, ya, satuan hertz. Hertz ya. Nah, Hz ya, disingkat dengan Hz. Nah, ini untuk menghormati ilmuwan yang menemukan gelombang radio ya, gelombang radio. Makanya gelombang radio itu misalnya radio Pro 2 RRI misalnya 87, megahertz misalnya. Itu karena berada gelombangnya seperti itu. Nah, ini hertz ini ya. Nah, ini jadi satuan dari frekuensi itu adalah hertz. Hertz itu dalam satuan SI-nya yaitu adalah sekon ini, seper sekon atau sekon min 1 seper sekon. Seper sekon itu disebut dengan hertz. Ini untuk satuan kecilnya. Nah, untuk satuan yang besar tadi ada kilohertz, ada megahertz ya, ada kilohertz, ada megahertz. Nah, ini ada kilohertz, ada megahertz. Nah, itu. Sedangkan untuk satuan periode, ya satuan periode berarti ya itu ya, satuan periode, ini T ini adalah sekon, ini tanpa satuan, sehingga satuan periode adalah sekon, ya atau S saja. Nah ini ya, nah, hubungannya itu adalah ini ya, adalah frekuensi. Ya sehingga nanti kalian bisa tahu tadi, misal tadi ya pohon kelapa. Ya, dalam kalian hitung misalnya ya waktu ke pantai kalian bisa iseng-iseng menghitung dalam 1 menit ya dia ternyata bergerak kiri ke kanan itu bergetar misalnya selama berapa misalnya 10 kali. Berapa frekuensinya berarti? Berapa frekuensinya? Ya, maka langsung aja berarti ya, kalau tanyakan F, ya ini berarti rumusnya tadi ini, N per T ya, ini N per T. Sama dengan N bagi T. Berarti ini 10 kali, ya ada satuannya ya, waktu adalah tadi 1 menit. Nah, 1 menit ini karena kita jadikan berarti 60 sekon ya, berarti 60 sekon, berarti 60. 10 per 60 berarti 1/6 ya. 1/6 berarti 5 per 3. Berapa itu ya? 5 per 3, 2 berarti sekitar 0,8 ya. 0,8 hertz, sekitar 0,8 hertz. Ya. 5 bagi 3, 5 apa? 10 ya. 8 kali 6 berapa nih? Berapa? 10 bagi 6 1 maksudnya. Berarti 1 berapa? 1, 6 ya. 4. 2 per 3 1,8 maksudnya ya. 4 per 6. 1,4 per 6 hertz ya.
berarti tadi 2 bagi 3, 1,6 ya, sekitar 1,6 Hz. Itu frekuensinya. Periodenya berapa berarti? Ya, berarti banyaknya getaran, berarti ini adalah banyaknya getaran, berarti banyaknya getaran dalam 1 detik adalah 1,6 Hz. Itu banyaknya getaran 1,6. Periodenya berarti berapa? Kalau dibalik berapa kemudian waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 getaran pohon kelapa itu? Ya, ke sini gitu ya. Nah, berarti langsung aja bisa menggunakan T per N dibalik ya, 60/10, berarti ya 6 ya. Atau langsung menggunakan ini, yang ini ya, nah ini, yaitu C per F, berarti adalah 1/1,6. Ini berapa? Salah ini ya. Ini salah. Ini tadi ini 10/60 berarti ya, ini salah. 10/60 berarti 1/6, 1 bagi 6 ya. Nah, 10 bagi berarti 0, maksudnya tadi ya. 0, berapa? 1/10 berarti 5/3. 1,6 ya, 0,16 Hz ya. Ini. Berarti ini 0,16 Hz, berarti sama dengan sekitar 6 ya. 6 sekon. Jadi satu getaran, jadi ya 1 getaran ya ke sini. Dan misalnya tadi dari sini ditiup angin, kemudian anginnya nggak keras lagi, balik lagi ke sini lagi. Nah, itu adalah waktunya, itu adalah butuh 6 sekon. Butuh 6 sekon berarti. Nah, itu periode yang kita sebut dengan frekuensi dan periode. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang bagian yang ketiga, yaitu persamaan getaran. Persamaan getaran. Nah, getaran itu dapat kemudian dibuat perilaku ya. Jadi perilakunya atau karakter perilakunya getaran itu kemudian dapat dimatematikkan. Dapat dimatematikkan, dirumuskan dalam bentuk persamaan. Matematikkan ya. Nah, misalnya tadi adalah getaran ayunan bandul ya. Misalnya tadi ini anunya awalnya kemudian kayak gini ya. Diayunkan, nanti dia ke sini. Nah, ini ya, ke sini. Dia bolak-balik. Nah, di sini ada kalau dalam getaran ini kemudian ini yang kita sebut dengan namanya simpangannya, ini namanya simpangan. Ini simpangan. Besarnya simpangan ini yang kita sebut dengan Y ya, simpangan. Ini simpangan. Jadi ketika dia turun ke sini, berarti ini adalah simpangannya. Ini juga simpangan di sini. Dihitung dari titik setimbang ini. Nah, simpangan maksimum, ada namanya simpangan maksimum ya. Misalnya kalau kita tarik ke sini, kemudian kita lepas, nah maka ini artinya maksimum. Nanti tidak mungkin dia akan melewati ke sini ya. Tidak akan lewat ini. Tidak akan mungkin sampai di sini. Pokoknya dia akan sama antara di sini dengan di sini. Kecuali kita dorong ya. Tapi kalau kita tidak dorong, itu atau di bumi, berada di bumi, maka hanya dia di sini sampai sini aja. Nah, maka itu namanya simpangan, ada namanya simpangan maksimum. Nah, ini namanya simpangan maksimum. Adanya simpangan maksimum. Nah, ini disebut juga dengan namanya amplitudo. Amplitudo atau A ya. Nah, ini adalah Y tadi. Nah, kemudian ketika dia bergetar tadi, maka ada namanya tadi ada periode, ada periode ya, ada frekuensi, ada periode. Nah, hal-hal ini kemudian bisa dimasukkan dalam persamaan. Nah, misalnya contohnya ini tadi. Nah, kalau dia kemudian kita lihat ya, misalnya bergoyang di sini. Kalau kita buatkan dalam bentuk grafik, ya dalam bentuk grafik, gini. Misalnya ini posisi setimbang O ya, O. Di sini kemudian A, ini O, ini B ya. Jadi di sini adalah O, di sini adalah misalnya A, di
Di sini adalah B. Ini sini adalah grafik waktu di sini, waktu. Nah, ini kalau kita misalnya tadi ada di sini, kemudian kita bawa ke sini, atau ke sini ya, kita bawa ke sini. Nah, berarti dia dari 0 di sini kan, berarti dia naik kan, berarti dia naik nih, ting. Ketika misalnya 0,1 detik di sini, berarti misalnya 0,1 detik di sini, 0,2 detik, maka dia akan membentuk grafik kayak gini, ya, sampai di ininya. Nah, ketika kemudian dia turun lagi kan, dia turun lagi, sampai kena di sini nanti 0 lagi. Nah, kemudian dia turun lagi, nah, kemudian dia naik lagi ke B ya kan, ke B ini. Nanti dia turun lagi ke sini. Maka dia akan membentuk grafik kayak gini. Ya, grafik gini. Ini namanya disebut dengan grafik sinus kalau di matematika. Grafik sinus ya. Nah, jadi ini nanti ada sudutnya di sini. Nanti kalau kalian lihat di sini ya, ada nanti ya. Jadi getaran itu kemudian bisa dirumuskan kayak tadi ya. Nah ini misalnya ini contohnya. Supaya kalian ngerti. Nah ini misalnya ya. Nah, jadi dia bentuk misalnya tadi ya. Bentuknya kayak gini jadinya ya. Ya, nih, ya. Lihat tuh ada grafiknya. Ini namanya grafik sinus. Nah, grafik sinus ya, grafik sin ya, itu bergetar ya. Nah, getarannya tadi kan pertama ini 0 ya, tidak ada simpangannya. Kemudian disimpangkan, misalnya sejauh ini juga, ini ya, misalnya ini, ya itu. Simpang, nanti dia balik lagi. Tapi kita teruskan aja ya, seperti itu. Nah, grafiknya ini, nah, di matematika yang ini, yang mulai dari 0 ini, yang disebut dengan namanya ya grafik sinus tadi ini ya. Ya ini grafik sinus. Sin. Kalau dia mulai dari 1 ya tadi adalah grafik cos. Ya, tapi sebenarnya bisa saja dipakai dua-duanya ini. Ini. Nah, sehingga dia kalau kayak gini misalnya bentuknya tadi ya. Nah, ini ya misalnya ini ini. Nah, maka bisa digambarkan ini. Bisa digambarkan yang ini tadi ya. Dan bentuk ya tadi lingkaran. Lingkaran ya gini ya, segi 4 ini. Nah, ini misalnya ini tadi adalah amplitudo, berarti yang ini yang tertinggi ini nih, yang di sini. Ini amplitudenya adalah R sebagai jari-jari lingkaran. Yang ini adalah sudut ya, ini sudutnya. Yang ini adalah ya, kalau di sini tadi adalah simpangan tadi Y. Maka ini kalau kita tuliskan persamaannya ini menjadi Y ya. Ini dari persamaan ini Y sama dengan R ya sin theta. Ya ini kan bentuknya segitiga ya, kayak gini bentuknya kayak segitiga. Ini theta, ini R, ini Y. Nah ini kalau dibuat dalam sin theta sama dengan Y per R ya. Berarti kalau Y mencari Y sama dengan R sin theta. Kayak gini, R sin theta. Nah theta ini ya, kalau digerak melingkar kemarin itu adalah sudut ini. Kalau dia bergerak terus, berarti itu akan menghasilkan namanya kecepatan. Nah, namanya kecepatan sudut omega. Nah, omega ya. Omega itu kan rumusnya adalah theta per T. Berarti kalau mencari theta-nya berarti omega T. Sehingga ini nanti menjadi Y. Nah, R ini tadi adalah simpangan maksimum. Nah, simpangan maksimum ini berarti sini. Kita ganti amplitudo atau YM. Atau bisa tulis A. Ya, amplitudo berarti sin omega T. Nah, omega ini kan kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini, kalau kalian lihat kecepatan sudut, ini kan lingkarannya satu lingkaran. Satu lingkaran itu berarti jaraknya ya, jarak gerak melingkar itu adalah 2pi kan, 2pi per T. Maka ini omega ini bisa diganti dengan 2pi kali lingkaran. Lingkaran itu 2pi ya. 2pi radian per T. Nah, atau T ini, tadi kan T itu seper F, maka ini bisa menjadi omega itu sama dengan 2pi F. Sehingga persamaan ini menjadi Y sama dengan A sin 2pi per T kali T atau Y sama dengan A sin 2pi F kali T. Nah, inilah yang kita sebut dengan namanya persamaan getaran. Ya. Jadi ini persamaan getaran. Dari persamaan getaran ini ya,
kalian bisa tahu tadi karakter dari sebuah gelombang ya. Karakter dari sebuah getaran ya. Karakter dari sebuah getaran. Ya misalnya tadi kalau misalnya tertulis getaran itu Y sama dengan misalnya 0,8 sin 6 pi t. Ya maka kalian bisa tahu nih, bisa tahu oh, getaran itu punya amplitudo 0 A-nya 0,8 misalnya kalau satuannya meter. Oh, punya frekuensi berapa? Oh, ini kan sama dengan ya kalau dipasangkan ya A sin 2pi ft. Oh, berarti F-nya adalah berarti 2pi F itu sama dengan 6pi, ya kan? Berarti F sama dengan 6pi per 2pi. Berarti sini adalah 3 Hz. Nah, jadi kita tahu dengan persamaan gelombang, kita bisa tahu oh, amplitudonya getaran ya 0,8, frekuensinya 3 Hz. Berarti periodenya sepertiga, berarti itu 0,33 sekon. Nah, dari sini juga kita bisa tahu kecepatan gelombangnya ya, kecepatan gelombang, percepatan gelombangnya dan seterusnya. Ini disebut dengan namanya persamaan umum gelombang ya. Nah, tentu kalau sesuai dengan di sini ya ada namanya fase ya. Misalnya kalau dia sudah mulai misalnya tidak langsung mulai dari 0 misalnya, bisa saja ya. Ada namanya fase gelombang. Nah, tapi itu nanti aja yang kita sederhana saja. Oke, itu ya. Nah, itu persamaan gelombang. Sekarang yang keempat yang kita pelajari adalah frekuensi dan periode ya, getaran harmonis ya, getaran harmonik sederhana. Nah, maksudnya getaran harmonik ini adalah getaran yang tadi ya frekuensinya itu tetap sama gitu. Nah, contoh getaran harmonik ini ada pada getaran, nah tadi itu yang saya contohkan di atas yaitu ada pada getaran atau ayunan bandul. Kemudian yang kedua ada pada getaran atau ayunan pegas tadi. Nah, kira-kira pada pegas itu sama bandul itu apa kira-kira yang mempengaruhi besar dan kecilnya frekuensi dan periode? Apa kira-kira faktor yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhinya. Pengaruh ya. Apakah masanya? Apakah panjang tali bandulnya atau panjang bandulnya atau gravitasi atau besarnya simpangan? Nah, itu kita harus ketahui. Nah, untuk mengetahuinya kita lakukan percobaan misalnya pada bandul nih. Apa kira-kira yang mempengaruhi getaran tadi pada bandul ini? Ini pada bandul, kita mulai dari bandul. Bandul, kita cari bandul, mana bandul, getaran bandul. Mana bandul tadi? Kayak ini ya. Nah, misalnya getaran pada bandul ini, apa kira-kira yang mempengaruhinya? Misalnya ini ya. Misal, ini kalau kalian lihat bandul ini, maka ada beberapa besaran yang bisa kita ukur. Yang pertama, panjang talinya ya. Nah, panjang tali, kita bisa atur ya kan? Nah, ini panjang talinya. Apakah panjang tali ini berpengaruh? Kemudian yang kedua adalah massa bandulnya, massa beban bandulnya ini. Apakah dia berpengaruh? Kemudian apakah kemudian simpangannya disimpangkan seperti ini, kemudian dilepas, ya. Kemudian kayak gini, apakah berpengaruh? Kemudian apakah kalau dia ayunan ini dibawa ke bulan atau ke matahari, kira-kira berpengaruh nggak ayunannya ini? Nah, ini kita perlu selidiki. Misal ya, kita selidiki misalnya.
Misal ini kita anggap ini ya panjangnya adalah ini seperti ini. Kita kemudian lihat ya. Misal kita selidiki dulu ada nggak pengaruh simpangan ini terhadap periodenya. Nah, besar ya. Misal ini ya, ini periode bentar. Kita selidiki, ini misalnya kita bawa 30 derajat. Kira-kira periodenya berapa dia? Salah ya. Itu ya. Periodenya adalah 1,443 ya. Nah, sekarang berapa kalau 1,443 tadi ya. Kalau tadi 30 sekarang kalau 60 berapa? Coba. Salah, belum jalan. 60. Ini 1, salah ya. Ini harus sama ya. 1,55 ya. Tadi 1,443. Nah, ini kurang teliti ya, bentar ya. Oh, ini aja. Harus buat lambat. Nah, tadi 60 ya. Misal ini kita mulai ya. 1, 2, 3. Dia harus kembali lagi ke tempat tadi ya, satu getaran. Misal ini. Nah, gitu ya. Nah, sekitar 1,52 ya. Kalau tadi kita buat gini, tadi 30 berapa? 23. Nah, ini misalnya gini ya. Ya, sekitar ini ya. Jadi kalau ini kita teliti, maka ternyata bandel ini simpangannya itu tidak berpengaruh ya. Dilihat itu ya. Kalau dia besar kayak gini, jauh ya, maka dia laju. Tapi jaraknya setimbang dengan jaraknya. Jadi laju tapi jauh yang dia harus kembali lagi ke titik semula. Kalau kayak gini, dia lambat tetapi dekat. Ya, sehingga kita anggap simpangan itu tidak berpengaruh karena sama tadi periode. Kemudian kedua, kira-kira panjang talinya pengaruh enggak misalnya ini ya. Kalau kalian lihat misalnya ini panjang misalnya ini panjang talinya 0,5 meter. Tadi periodenya tadi sekitar 1,5. Kalau dibuat panjang misalnya 30 ya, misalnya 30. Nah, ini misalnya ya. Panjang ya. Ternyata kalau panjang itu, itu hampir 2. Jadi ternyata frekuensi atau periode getaran itu dia dipengaruhi oleh panjang bandulnya. Semakin panjang, maka dia periodenya makin besar. Jadi dia butuh waktu yang lebih lama atau lebih lambat dia. Jadi kalau panjang talinya itu lebih panjang talinya, maka dia untuk melakukan satu getaran itu dia butuh waktu yang lebih besar. Ya seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya adalah massa. Massa pengaruh enggak kira-kira? Misalnya kita buat tadi ya ini 2 ya. Nah misalnya kita buat 1,5. Massa berpengaruh enggak misalnya? Tadi 1,5. Berapa tadi? Nih. Ya, tadi kalau ringan tadi berapa? Ya kita lihat, jadi ya hampir ya sama ya. Ya 2, jadi
massa itu 2 juga dia kan, hampir 2 lebih sedikit aja. Jadi 2 juga, jadi kelihatan bahwa massa itu tidak berpengaruh, massa. Jadi massa beban ini itu tidak berpengaruh. Ya ini untuk gerak harmonikannya kita anggap hambatan udara itu kita tidak perhitungkan. Nah itu ya. Jadi kita bisa hitung panjang tadi, massa, kemudian simpangan, itu ya. Ternyata yang masih berpengaruh adalah lengan panjang ya, panjang bandulnya. Kemudian kalau di bumi sama di bulan gimana? Ini sekarang di bumi ya 2. Kalau di bulan gimana misalnya? Kalau kita rubah di bulan nih, mon. Misalnya 3 tadi. Kira-kira di bulan gimana? Nah ini ya. Oh itu ya. Ternyata kalau di bulan tadi satu periode waktunya satu getaran dia periodenya hanya 2 detik. Kalau di bulan berapa misalnya? Oh ini baru setengah aja sudah 2 ya, setengah untuk getaran. Nah, dia kalau sampai kembali ternyata berapa? Ternyata bisa hampir 4. Jadi yang berpengaruh itu ternyata kemudian kita bisa simpulkan ya, ini hampir 4 ya. Kita bisa simpulkan bahwa yang berpengaruh pada periode, pengaruh pada bandul itu ya, pada bandul, frekuensi bandul, itu dipengaruhi ya dari faktor, misalnya faktor tadi simpangan, ya theta ya, simpangan theta, kemudian massa bandul, kemudian panjang bandul ya, panjang bandul, kemudian yang ketiga adalah percepatan gravitasi, ya ini M, ini adalah L, ini adalah G. Ternyata yang berpengaruh ini tidak berpengaruh, ini tidak berpengaruh, yang berpengaruh itu adalah ini sama ini. Sehingga untuk bandul ini, untuk bandul frekuensi itu kita bisa rumuskan F sama dengan, tadi kalian lihat ya, semakin panjang bandul, maka frekuensinya itu makin kecil ya, maksudnya makin lambat gitu, makin dalam waktu yang sama dia akan menghasilkan banyaknya getaran itu, ya banyaknya getaran itu sedikit. Jadi apa dia? Berarti dia berbanding terbalik dengan L-nya. Nah, sedangkan tadi kalau lihat di bulan, semakin di bulan itu kan gravitasinya kecil. Ternyata semakin besar gravitasinya, frekuensinya makin banyak, sehingga rumusnya G per L. Nah ini kalau secara percobaan ya, tapi kalau secara rincinya nanti hasilnya tepatnya ya, frekuensinya itu adalah dibagi dengan 1/2pi. Ini akar. Nah, gini. Jadi ini frekuensi untuk besarnya frekuensi pada bandul. Jadi dipengaruhi oleh gravitasi dan panjangnya. Sebanding dengan G, semakin besar G, frekuensinya makin besar. L-nya berbanding terbalik. Atau kalau kita mau cari T-nya, berarti 1/F kan? Berarti rumus T-nya adalah, ya dibalik ini berarti menjadi 1/2pi, berarti menjadi 2pi, G per L menjadi L per G. Nah ini adalah untuk frekuensi dan periode pada bandul. Ya, kemudian kalau gimana kalau pada frekuensi pada pegas? Frekuensi pada pegas gimana? Frekuensi pada pegas. Nah, kalau kalian lihat pada pegas ini ya, nah ini berarti apa kira-kira yang mempengaruhinya frekuensi pada pegas itu? Kalau kalian lihat, pegas, nah ini. Nah ini ya, pegas ini yang mempengaruhinya kira-kira apa? Apakah konstanta pegasnya, apa konstanta pegasnya berpengaruh enggak? Kemudian masanya berpengaruh enggak kira-kira? Masanya pegas itu. Antara mengayon orang besar sama orang kecil berpengaruh enggak kira-kira massa itu ya? Nah maka kalau kita lihat ya, misalnya ini. Misalnya kita masanya 100. Atau inilah kita langsung ini ya. Ini 250,
Nah, ayunannya kayak gini. Ini 100. Ya, ternyata itu tidak sama ya. Semakin besar masanya, ternyata ayunannya itu agak lambat. Jadi massa itu berpengaruh. Kalau konstanta gimana? Konstanta pegasnya misalnya ini sama ya. Sama-sama 100. Nah, ini jadi hampir sama ya. Nah, jadi kalau kita sama-samakan ya. Nah, ini kalau kita samakan ya. Nah, cek. Nah, tuh gini ya. Nanti ya kurang lebih sama aja tuh. Nah, sekarang kita buat yang satunya itu lebih besar massa konstanta pegasnya. Nah, ternyata semakin besar konstanta pegasnya, frekuensinya makin banyak. Jadi waktu yang sama, tapi dia lebih cepat ya. Kalau lebih besar ininya. Ini kalau lebih kecil, nah lebih lambat lagi dia. Nah, konstanta pegasnya, jenis pegasnya. Jadi semakin besar konstanta pegasnya, frekuensinya makin banyak. Jadi kesimpulannya ya, kalau bisa disimpulkan, frekuensi pada pegas itu dia dipengaruhi oleh pertama massanya ya, massa bebannya tadi ya, massa beban pegas. Kemudian yang kedua adalah konstanta pegasnya. Konstanta pegas. Jadi inilah M, ini adalah K. Ya, sehingga dipengaruhi. Sehingga kalau kita rumuskan, maka F itu akan sama dengan ya. Nah, akan sama dengan, jadi semakin besar konstantanya, maka makin besar frekuensi. Berarti K di sini. K ya, sebanding per semakin besar masanya, ternyata itu akan makin lambat. Semakin sedikit dia, berarti untuk bergetar per M. Nah, ini dibuat lagi, kalau lebih rincinya lagi, sama dengannya 1/2 pi akar ya. Nah, ini. Nah, sehingga nanti kalau mencari T-nya, mencari T itu sama dengan 1/F, berarti nanti T itu tinggal dibalik lagi. Ya, 1/2 pi per akar KM menjadi 2 pi akar M bagi dengan K. Ya, itu seperti itu. Nah, inilah frekuensi yang mempengaruhi frekuensi untuk getaran harmonik ya pada pegas dan bandul ya, K dan M. Nah, ini cara nanti bagaimana cara dapatkan ini secara matematika, tapi secara lab-nya ya seperti ini ya. Intinya frekuensi itu sebanding dengan besar K-nya dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi kalau kalian berayun, ayun bayi, semakin besar nanti massa bayinya, berarti frekuensinya itu nanti akan makin kecil. Jadi 1 detik, kalau bayi kecil 1 detik itu bisa 2 kali, kalau bayinya besar bisa hanya 1 kali saja, ya kayak gitu. Itu ya, itu frekuensi pada pegas. Ini ya kalau kalian dalam bentuk soal ya, misal sebuah pegas ya, pegas dengan konstanta pegasnya misalnya ya, pegas misalnya 200 Newton per meter pangkat 2. Kemudian diberi beban misalnya, misalnya 4 kilogram. 4 kilogram. Kira-kira kalau dia berayun, kita ayunkan kira-kira ya, kalau diayun, kalau digetarkan, berapa frekuensinya kira-kira? Berapa frekuensi getarnya? Frekuensi getarnya. Ya, maka untuk menjawabnya ya langsung aja tadi ya. Ya, diketahui tadi ya, diketahui K-nya 200 Newton per meter pangkat 2. M-nya 4 kg. Ditanyakan F-nya ya. Ya, berarti tanyakan berarti ya frekuensi ini. Oh, pegas. Berarti rumusnya ini. F sama dengan 1/2 pi akar K bagi dengan M. Ya, ini masukkan aja berarti 1/2 pi akar K-nya 200. Ini bagi 4. Sama dengan ya 1/2 pi. Ya, 200 bagi 4 berarti berapa? 20 bagi 4, 5. Berarti kalau 200 berarti 50.
Nah, berarti berapa? Akar 50 berapa? Berarti nanti akar 50, nah cari kalkulator. Akar 50 itu berapa ya? 7,07. Baru kali, berarti bagi 2pi. Bagi 2pi ya. 2pi itu kan 3,14. Berarti 4,4, apa tadi? 3,14 ya. 2pi itu berarti berapa? Bagi dengan, bagi ya. Bagi 2pi. Bagi 2pi berapa? Nah, 1,12. Berarti 1,12. Berarti frekuensinya adalah 1,12 Hz. Nah, jadi frekuensi getarnya ya. Jadi artinya dalam 1 detik itu pegas ini akan bergetar sebanyak 1,12. Maksudnya paham ya? Misalnya ini pegasnya, kemudian digantungkan tadi ini, dia akan turun ke sini. Misalnya tadi di sini nolnya, tertarik, ini ya dari sini ya, turun, kemudian pertama ya kan turun karena dikasih beban, kemudian naik ke sini, baru turun. Nah, dalam 1 detik itu lebih dari ini, agak tidak hanya di titik setimbang, agak lewat sedikit, mungkin sampai sini. Nah, itu 1,12. Kalau di sini kan 1 ya, di titik O ini kesetimbangan berarti 1, berarti 1,12 kayak gitu misalnya. Nah, itu jadi bergetarnya sepanjang ini ya, ini cik sampai sini. Turun, naik sampai turun ke sini, teman. Berarti kalau periodenya berapa? Kalau periodenya bisa dicari dengan ini atau langsung rumus 1 bagi F. 1 berarti 1 bagi 1,2. Berapa 1 bagi 1,2? Nah, 1 bagi 1,2 itu sama dengan 0,833. Jadi anunya periodenya adalah 0,833 sekon. Artinya dari sini tadi ya, karena diberi beban dia turun, kemudian dia balik lagi sampai ke sini itu ya, dari sini ya tadi ya ding sampai di sini itu butuh waktu adalah 0,833 sekon. Sedangkan 1 detiknya ya tadi ini berarti yang ini tadi ya, 1 detik itu dia melewati ini ting sampai sini. Ya, frekuensinya. Begitupun untuk bandul ya, sama untuk bandul tadi. Sama berarti kalau bandul ya bandul aja gitu, misalnya ini titik setimbang ya, ini bandul, kemudian ditarik ke sini, ya mulai dari sini tadi ya, ke A, otomatis dia kemudian sini lagi ding, ya berarti nanti rumusnya tadi ada frekuensi adalah 1/2pi G per L. Misalnya ini panjangnya 1 meter. Ya, jadi langsung aja tadi 1/2pi 10 bagi 1. Berarti 1/2pi ini akar 10 ya. Akar 10 bagi 1 10. Akar 10 berapa? Nah, sini. Nanti 0, akar 10 sama dengan 3,1. Karena tadi kali 1/2pi berarti kita bagi 2pi ya. Bagi 2pi ya dalam kurung ya. 2pi. 0,5. Berarti sama dengan frekuensinya adalah 0,5 ya. Nanti sama dengan nih. Ini 1/2pi tadi 3,33. Berarti ini ke sini kali ya. Sama dengan 3,33 bagi 2pi. Tadi hasilnya adalah 0,5. Ini 0,5 Hz. Ya. Jadi dari sini ke sini ya. Jadi frekuensinya tadi ya, frekuensinya 0,5 Hz. Ke sini sih. Ke sini lagi. Baru ke sini lagi istilahnya. 0,5 Hz berarti 1 detik berarti salah ya.
Berarti 1 detiknya, ya 1 detik itu, berarti dari sini ya, berarti sini, ding, ke sini aja, sampai sini. 0,5 Hz. 1 detik itu hanya mencapai setengah aja, di setengah. Berarti frekuensi T-nya berapa? Berarti ya 1/0,5. Berarti 2 sekon. Jadi untuk mencapai 1 getaran, berarti dia harus, nah berarti tadi dari sini, ding, ke sini itu butuh, sampai ke sini lagi, ya itu sama dengan 2 sekon. Kalau 1 sekon saja hanya setengah getaran, seperti itu. Nah, oke ya, yang terakhir yang kita pelajari di getaran ini adalah energi getaran, yang terakhir ini. Yang kelima, energi getaran. Ya, getaran itu punya energi ya, makanya ada, karena getaran gempa bumi, maka gedung-gedung bisa roboh. Kenapa? Energi itu punya getaran. Ya, atau ada yang olahraga mengecilkan perut yang pakai beli-beli di TV-TV itu, di Shopee gitu, pakai getaran di perut, nah, sehingga habis lemaknya gitu. Berarti energi getaran itu punya energi. Nah, kalau kalian lihat tadi ya, kalau kalian lihat misalnya tadi getaran ya, yang berubah itu dari sebuah getaran ini adalah ya, itu adalah pertama posisinya ya, posisi ya kan, misalnya tadi ini naik turun, berarti berubah posisinya. Yang kedua apa? Kecepatan. Jadi kecepatannya ini antara di sini dengan di sini itu tidak sama nih. Nah, sini nih lambat, kemudian tiba-tiba langsung cepat, kemudian lambat lagi, naik lagi, cepat lagi ya. Jadi yang paling cepat, begitupun bandul tadi ya, begitupun bandul ini. Ini ya, ini tidak sama kecepatannya. Nah, ini tidak sama ya, tidak sama kecepatannya. Yang paling cepat itu berada di pusat ini ya, di sini ini paling cepat. Paling cepatnya di sini. Kalau di sini lambat. Bahkan kalau di puncaknya kayak gini, dia berhenti dulu baru dia turun. Ya, ini. Nah, ini. Jadi apa? Jadi kemudian yang apa? Yang berubah dari sebuah energi getaran ini, kalau kalian lihat ya, pertama adalah posisi. Kemudian yang kedua adalah kecepatan. Jadi dari sebuah getaran itu yang berbeda adalah posisinya tadi ya. Jadi tadi misalnya tadi ya, ini ayunan ya, ayunan gini. Antara di sini misalnya ini titik O-nya, ini tadi A, atau di sini A, sini B. Nah, maka ada perubahan posisi, berubah posisinya. Maka ini selalu berubah ketika bergetar gitu. Berarti yang berubah posisi. Yang kedua kecepatan. Nah, ketika ditarik ke bawah, ya turun ya. Kemudian itu kalau pertama di sini cepat nih. Ini agak tidak kuat di sini apa? Walaupun gaya sekian bisa turun kan. Tapi lama di sini akan makin lambat gerakannya. Ketika kita lepas di sini lambat, lama-lama cepat. Di sini yang paling cepat. Di sini paling cepat. Nah, di sini ini paling lambat, bahkan diam. Di sini lambat, nah, kemudian dia diam. Nah, ini kecepatannya. Nah, begitupun posisi ya, tadi dari 0 ya, simpangannya di sini bersimpangan. Ini juga simpangan. Sini simpangannya. Sehingga apa? Begitupun tadi adalah untuk bandul ya. Antara di sini dengan di sini dengan di sini itu beda. Ini simpangannya. Nah, sini dia cepat, sini sangat cepat, di sini lambat dan diam, sini lambat, ya di paling terakhir sekali dia ketika dia mau balik di situ dia diam. Nah ini, jadi ke sini tuh dia lambat, semakin ke sini dia cepat. Nah ini ya, ini cepat, kalau yang ini lambat. Nah, ini. Begitupun di sini. Sehingga kalau posisi berarti itu apa? Berarti kalau posisi ini terkait dengan energi potensial. Karena energi potensial itu kan energi yang dimiliki benda karena posisi. Ya, misalnya tinggi sama rendah itu beda. Kemudian kecepatan itu berarti ya. Ya itu berarti energi kinetik. Energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Ya, maka energinya untuk getaran ini adalah gabungan keduanya ini. Maka gabungannya itu ya kita sebut dengan energi mekanik. Disebut energi mekanik.
disebut energi mekanik EM ya, EM. Jadi EM-nya, energi mekaniknya sama dengan energi potensial tambah dengan energi kinetik. Nah, kemudian yang kedua untuk energinya ini bahwa pada getaran ini posisi setiap benda itu ya, misalnya di sini, di sini, di sini ternyata itu besar total energi yang dimiliki oleh getaran itu selalu sama. Jadi di sini, di sini, di sini, ini, di sini, di sini itu selalu sama. Maka dia akan berlaku namanya ya energinya itu hukum kekekalan energi. Kekekalan energi mekanik ya untuk getaran harmonik ya. Nah, jadi EM1 itu sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik 2. Jadi sama antara energi di sini. Ya, jadi pada saat di sini itu energi potensialnya maksimum. Di sini maksimum nih. Di sini maksimum. Energi potensialnya maksimum. Tapi energi kinetiknya itu sama dengan 0. Dan di sini di tengah pas di titik setimbang ini ya, energi kinetiknya maksimum tapi energi potensialnya 0 ya, karena tidak ada tarikan di sini istilahnya. Nah, begitu pun di sini energi potensialnya sama dengan 0 karena tidak ada ketinggiannya ya. Sedangkan ini di sini energi kinetiknya maksimum. Nah, begitu sebaliknya di sini energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya 0. Ya, sehingga tadi titik ini saling tukar-menukar ya, kayak gini ya. Kalau kalian lihat energinya, ini energinya ya, ini. Kalau kita tarik, ya ini ya, ini total energinya itu tetap. Total energinya tetap ya. Nah, tetapi yang berubah-ubah itu energi kinetik, energi potensial gravitasi, energi potensial elastis ya, energi potensialnya. Energi potensial pegas. Tapi energi potensial di posisi manapun dia selalu tetap. Nah, ini. Selalu tetap ya. Begitupun bandul ya. Nah, ini kalau kita lihat energinya ya, energinya itu selalu tetap. Ya, misalnya sini ya itu totalnya ya. Ini kayak gini makin tinggi berarti potensialnya. Potensialnya tinggi, nah ketika bergerak, nah itu lagi saling tukar-menukar, tetapi total energinya selalu sama ya. Nah ini. Kayak inilah energi potensial. Nah energi potensial ini, kalau energi potensial itu kan kalau pada bandul, dan pada bandul ya energi potensial itu kan, energi potensialnya kan adalah M kali G kali H. Kalau pada pegas, energi potensial itu adalah energi potensial pegas. Itu sama dengan 1/2 K Y kuadrat. Konstanta pegasnya sama simpangannya ini kan, simpangan ini Y ini. Simpangan. Jadi semakin kalian simpangkan kuat, maka energi potensialnya makin kuat, kayak berpanah lah. Semakin ditarik jauh, maka energi potensialnya makin jauh. Sedangkan energi kinetiknya sama ya, sedangkan energi kinetik ya sama 1/2 mv kuadrat. Sehingga nanti energi totalnya ini, energi mekanik total nanti ya sama dengan tadi. Ya. Berarti apa? Energi potensial tambah energi kinetik sama dengan kalau pada bandul, ya bandul berarti adalah MGH tambah dengan 1/2 mv kuadrat. Sedangkan pada pegas, berarti energi mekanik totalnya sama dengan energi potensial tambah energi kinetik. Itu sama dengan energi potensial 1/2 KY kuadrat tambah dengan 1/2 MV kuadrat. Y itu adalah simpangan ya. Simpangan, K itu konstanta pegas. Ya, V kecepatan. Kecepatan sama dengan ini ya. Kemudian M itu massa. Nah, sama dengan ini. G itu percepatan gravitasi. H itu ketinggian ya. Ya, sudah. M itu massa. Ini MV. Nah, ini. Ketinggiannya yang ini tadi. Nah, untuk pegas ini kemudian ya untuk bandul ya.
Berarti ketinggiannya misalnya ini tadi O-nya ya. Nah, berarti ketika dia di sini ya, sini ya, ini berarti ketinggiannya ini nih. Berarti ini H-nya. Dihitung dari dasar ini H-nya. Nah, ini panjang tali ini kan panjang pegasnya ya. Ini panjang pegas ya tidak berubah. Nah, makin tinggi ini berarti H-nya. Nah, kalau dia turun lagi di sini, ya berarti di sini. Turun lagi semakin dekat sini ya. Nah, artinya H ini itu sebanding dengan perubahan sudut simpangan ini ya. Nah, sehingga nanti untuk mencari energi potensialnya ini itu kan sama dengan MGH. Nah, H ini kalau kita lihat di sini ya, ini ya, itu akan sama dengan berarti cos theta ya. Jadi ini sama dengan ini H, berarti H itu sama dengan ya L kurang H, berarti tinggi H ini. Nanti hasilnya adalah M, G dalam kurung, L kurang H, ya, cos theta. Ini L kurang L, maksudnya L kurang L. Sehingga ini nanti hasilnya M kali G, ya, L ya, 1 kurang cos theta. Ini untuk mencari energi potensial berdasarkan sudutnya. Kalau 20 derajat ya tinggal masukkan. Jadi kalau misalnya berapa energi potensial pada sudut 20 derajat. Nah, 20 derajat itu langsung misalnya 1 kilo, ini 1 kilogram. 1 kilogram, ya, berarti 1 gravitasi 10, panjang bandulnya misalnya 1 juga ya. Ini 1 meter. Masanya 1 kilogram tadi ya, ini 1 kilogram, ya berarti 1 kurang cos 30 misalnya, 30 derajat. Cos 30 derajat, berarti ini adalah 10, ini 1 kurang cos 30 itu 0,5 misalnya. Berarti ini 10, 1 kurang ini 0,5, kali 0,5 berarti 5 joule. Berarti energi potensialnya pada sudut ininya adalah itu. Nah, sebenarnya ini bisa diturunkan lagi ya untuk energi kinetiknya, energi kinetik. Nah, di sini kita bisa cari kecepatan. Ya, ketika kita sudah tahu kayak gini, maka kita bisa tahu kecepatannya berapa ini dengan ya di sini tadi merubah-rubah ini ya. Misalnya berapa kecepatan maksimum bandul. Nah, kecepatan maksimumnya di sini tadi, berarti kecepatan maksimumnya pas di sini ya, pas di sini nih. Pas di sini itu energi mekaniknya kan sama dengan MGH tambah 1/2 mv kuadrat. Di sini kan 0 nih. Tinggal berarti 1/2 mv kuadrat. Nah, berarti di sini nanti sudah diketahui juga nanti. Misalnya tadi energinya berapa, energi maksimumnya kan nanti berapa. Misalnya kita lihat di sini ya, misalnya di sini tadi 5 joule. Ini kan 5 joule ini tetap nih. Misalnya tadi 30, kita simpangkan nih 30 joule ya di sini ya. 30 joule. Berarti sini 5 joule nanti. Berarti kecepatannya berapa? Nanti 5 1/2 M-nya adalah 1 kilogram I kuadrat. Berarti nanti sama dengan ini kali 2 berarti 10. Ini habis. Berarti V kuadrat. Berarti V-nya sama dengan akar 10. 3,33 meter per sekon. Nanti kayak gitu. Di sini juga bisa dicari ya energinya. Dihubungkan dengan rumus yang ini tadi. Ya, hubung yang ini. Ini. KY ini bisa dicari. Nah, ini bisa dicari juga rumus energi mekaniknya ini ya. Ini bisa dicari dengan menghubungkan tadi. Ya. Tapi itu mungkin cukup. Nanti sudah cukup mungkin waktunya. Ada pertanyaan? Capek ya? Ada pertanyaan?